Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSNK atau Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten untuk bidang matematika SMA tahun 2024. Sekarang kita udah masuk ke soal selanjutnya, aku bacakan dulu ya. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0 dan hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Ini contohnya. Nah, berapa banyaknya bilangan OSK tersebut? Oke, kita akan cek ya satu persatu kalimatnya. Pertama di sini, OSK itu katanya di sini bilangan 4 angka. Jadi OSK itu sama dengan A, B, C, D. Ya, ini 4 angka ya. A, B, C, D-nya itu angka semua. Sedangkan OSK itu adalah sebuah nilai. Nah, yang tidak dimulai dengan angka 0. Nah, berarti A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan hasil jumlah digitnya adalah 8. Berarti nanti kita punya A plus B plus C plus D sama dengan 8. Ini contohnya, kenapa 2024 masuk OSK? Karena 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 kan sama dengan 8. Sedangkan 2 kan jelas ya tidak sama dengan 0. Oke, ini kita punya informasinya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sudah ada rumusnya teman-teman ya. Silahkan searching saja kombinasi perulangan ya. Kombinasi perulangan. Kan kalau kita kan sering mendengar permutasi perulangan ya. Nah, ini ada rumus yang berbeda, cuman istilahnya sama ya. Kombinasi perulangan. Nah, jadi dalam kombinasi perulangan itu kita punya sebuah formula C n plus R min 1 ininya n min 1 akan sama dengan C n plus R min 1 R doang ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ya untuk mengibaratkannya, untuk mengingatnya, kalau misalkan teman-teman mempunyai dua kotak, misalkan ya mempunyai dua kotak. Nah, ini kotak ini adalah variabelnya atau dalam hal ini A, B, C, D ini ya. Nah, di sini ada misalkan 8 bola. Nah, 8 bola ini akan dibagi ke dua kotak ini. Bisa jadi ininya 8, ininya kosong. Bisa jadi ininya 7, ininya 1 gitu ya. Bisa jadi ininya 6, 2, dan seterusnya. Gitu ya, atau kebalikannya. Nah, ini namanya kombinasi perulangan. Terinspirasi dari kasus bola ini ya. Nah, mendapatkanlah rumus yang seperti ini. Jadi nanti rumus awalnya kita punya C dari N variabel kita ambil R. Gitu ya. Berarti nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurangi R faktorial R faktorial. Gitu ya. Oke, dari sini kita punya rumusnya ya. N-nya itu adalah banyaknya variabel, berarti A, B, C, D-nya ya. Berarti N-nya 4. Ini. Dan R-nya adalah bolanya. Atau dalam hal ini, digitnya, jumlah digitnya. Berarti R-nya sama dengan 8. Nanti kita punya C. N tambah R, 4 tambah 8 dikurangi 1. Diambil 4 kurangi 1. Gitu ya. Ini sama dengan C 12 kurang 1 11 diambil 3. Oh iya, diingat juga teman-teman ya. A plus B plus C plus D di sini ya sama dengan 8. Dengan menggunakan kombinasi perulangan memungkinkan nilai A-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kasusnya gini ya. Kalau A sama dengan 0, misalkan B-nya sama dengan 7, C-nya 1, D-nya 0, kan kalau dijumlahin 8 kan. Nah, ini masih memungkinkan. Kan di sini syaratnya angka awal itu tidak boleh sama dengan 0. Tapi menggunakan kombinasi perulangan, A di sini memperbolehkan 0. Bagaimana mengantisipasinya? Teman-teman bisa membagi
kasusnya menjadi dua. Kasus yang pertama itu teman-teman menghitung seperti biasa, tapi dengan asumsi A-nya itu mungkin 0. Ya, A-nya mungkin 0. Oke. Selanjutnya, kasus yang kedua adalah teman-teman pastikan kalau A-nya itu benar-benar sama dengan 0. Gitu ya. Nanti akan ada irisan di antara keduanya. Gitu ya. Semoga kebayang ya. Irisannya itu adalah yang pertama ini yang mengandung 0 atau mengandung semua kemungkinan termasuk 0. Nah, yang kedua adalah yang pasti ada 0-nya. Nah, nanti irisannya adalah ada angka 0 ini, ada angka 0 di awal. Jadi kalau kita kurangkan, angka 0 itu jadi tidak ada. Kayak gitu ya. Misalkan apa ya? Aku kasih contoh aja ya. Misalkan ada sebuah lingkaran. Mungkin ini adalah lingkaran pria ya. Ada 10 pria. Nah, ada lingkaran kecil. Nah, lingkaran ini adalah lingkaran orang yang berkacamata. Misalkan seluruhnya ada sebanyak 10, 3 ya, enggak 3 sih. Ya boleh lah. Misalkan ini kan kacamata nih. Yang adanya sebanyak 4 orang. Dan pria yang berkacamata kan bisa jadi yang kacamata kan bukan cuma pria. Bisa jadi ada perempuan juga. Tapi pria yang berkacamata kita simpan di tengah-tengahnya. Itu misalkan ada sebanyak 2. Gitu ya. Berarti kan perempuan yang berkacamata ada sebanyak 2 juga. Nah, maksud aku tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan ada pria 10 dan pria yang berkacamata 2, ya, maka pria yang tidak berkacamata adalah 10 dikurangi 2. Nah, ini adalah banyaknya pria yang tidak berkacamata. Nah, pada intinya, teman-teman harus mengurangkan kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Yang pertama kan kasus yang ada 0-nya. Misalkan 0 tadi ya, 7, 1, 0. Ini kan kalau dijumlahkan 8 ya. Nah, yang kedua, kemungkinan yang kedua itu ketika teman-teman memastikan kalau angka awalnya itu 0. Misalkan sekian gitu ya. Dengan kemungkinan yang berbeda 0, 8, 0. Ini kalau kita kurangkan semua kemungkinannya, maka hasilnya adalah sebuah 4 angka atau sebuah bilangan 4 angka yang tidak mengandung 0 di awal. Ya, seperti ini. Yang tidak mengandung atau yang tidak berkacamata prianya. Begitu ya, itu filosofinya. Jadi nanti kita punya 2 kasus. Ini kasus yang pertama sudah kita dapatkan. Tinggal kita hitung saja. 11 ambil 3 berarti 11 faktorial. 11 kurang 3, 8 faktorial. Ini 3 faktorial ya. 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dibagi 8 faktorial, 3 faktorial. Hapus saja. 11 kali 10 kali 9 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ini 3 coret dengan 9. 2 coret dengan 10. 5 kali 3, 15. 15 kali 11. Ini ya, 165. Jawabannya adalah 165 untuk kasus yang pertama. Nanti ini untuk kasus yang mungkin ada 0 di sana. Tapi di yang kasus kedua, kita pastikan ada 0-nya di sini. Jadi ketika kita kurangkan, nanti tidak ada 0 di sana. Gitu ya. Seperti pada kasus yang lingkaran ini ya, diagram Venn. Nah, berarti kan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 8. Kita pastikan ada angka 0 di sini. Berarti 0,
B, C, D sama dengan 8 sehingga cuma ada 3 kotak saja atau 3 variabel saja. Nah, maka N-nya menjadi 3, R-nya tetap 8. Dengan menggunakan perulangan yang serupa, N plus R min 1, N min 1, C 8 tambah 3 kurang 1, 3 kurang 1, ini 11 kurang 1, 10 ya. 10 diambil 2. Berapa nih? 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 2, 8 faktorial kali 2 faktorial. Coret-coret. Ini 2 faktorial kan 2 ya. Coret, ini 5, 45 ya, berarti 5 ke 9. Nah, berarti OSK yang dimaksud adalah banyaknya bilangan dari pengurangan kasus yang pertama dikurangi kasus yang kedua. Kasus yang pertama berapa tadi? 165 ya. Dikurangi kasus yang kedua yang angka awalnya 0 ya, 45. Nah, berarti OSK-nya itu ada sebanyak 120 cara ya. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.